Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Doa saya, saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah dengan berkat-berkat Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, hidup yang berkenan kepadanya. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kasih-Mu berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Kami ada hingga hari ini karena anugerah Tuhan. Tuhan, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Pengurapan-Mu menjadi bagian kami, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya hidup kami pasti diberkati dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Hidup yang berkenan kepadanya. Pengkhotbah pasal 2 ayatnya yang ke-26. Dikatakan, karena kepada orang yang dikenannya, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kabar baik untuk kita. Orang yang dikenan Tuhan, orang itu dikaruniakan hikmat. Jadi kalau kita berkenan kepada Tuhan, ada hikmat menjadi bagian kita. Orang yang dikenan oleh Tuhan dikaruniakan pengetahuan. Kita akan memperoleh pengetahuan, bahkan kesukaan. Jadi saudara, ada hal-hal yang akan menjadi bagian kita ketika kita dikenan oleh Allah. Orang yang berkenan kepada Tuhan akan diberikan hikmat oleh Tuhan dalam segala hal, sehingga setiap keputusan dalam hidupnya ada penyertaan Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan memberikan keberhasilan dan kemenangan. Nah, kalau kita belajar dari seorang Daud. Daud, arti nama Daud adalah beloved of God, kekasih Tuhan. Daud hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, bagaimana Daud bisa berkenan di hadapan Tuhan? Maka kalau kita membaca Mazmur 119 ayat 164 dan Mazmur 5 ayat yang keempat, di mana Daud membangun keintiman dengan Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 164, dikatakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Bayangkan saudara, dalam sehari 7 kali memuji-muji Tuhan. Daud mempunyai hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Mazmur katakan bahwa 7 kali dalam sehari Daud itu memuji-muji Tuhan. Jelas bahwa Daud memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan. Mazmur 5 ayat yang keempat, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan menunggu-nunggu. Setiap pagi Daud langsung datang ke hadirat Tuhan. Dan Daud sangat antusias
untuk datang kepada Tuhan. Pergaulan Daud yang begitu karib dengan Tuhan, begitu intim dengan Tuhan, yang kemudian membuat Tuhan itu berkenan kepadanya. Lalu kemudian bagaimana untuk kemudian bisa berkenan di hadapan Tuhan? Maka yang kedua adalah hidup percaya, berserah, dan bersandar kepada Tuhan. Setiap orang, siapapun, dan apapun keadaannya, pasti punya masalah. Pasti punya masalah. Daud adalah seorang pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Sekalipun masalah yang dihadapi besar, satu hal yang diandalkan adalah Tuhan. Masalah besar sekalipun, ketika saudara bersama-sama dengan Tuhan, maka pasti akan ada jalan keluar, akan ada kemenangan yang kita terima. Tuhan hanya mau kita sabar, percaya kepadanya, dan jangan andalkan siapapun selain Tuhan. Nah, bagaimana kita kemudian hidup berkenan kepada Tuhan? Maka yang ketiga adalah hidup dalam kerendahan hati. Dalam 2 Samuel 11 dan 12 dikatakan Daud memiliki kehidupan yang rendah hati. Dari mana kita bisa tahu bahwa Daud memiliki kerendahan hati? Ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan karena kesalahan yang dibuat dengan istri Uria, yaitu Batseba, Daud dengan rendah hati mengakui dan minta ampun serta bertobat, sebab kesombongan, kecongkakan dibenci oleh Allah. Jadi Daud minta ampun, lalu kemudian bertobat. Roma 5 ayat yang ke-8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih Kristus adalah kasih yang sempurna. Karena Kristus telah mati untuk kita, jadi hiduplah tetap dalam kerendahan hati saudara. Karena kita yang hidup dalam kerendahan hati, ketika bersalah, ditegur, maka kita akan mengakui dan bertobat. Karena kita hidup dalam kerendahan hati. Nah, kerendahan hati inilah saudara yang akan membawa kita kepada perkenanan Tuhan. Sehingga apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, bahkan yang tidak pernah kita lihat, yang terbaik disediakan Tuhan bagi kita. Nah, supaya kita mengalami perkenanan kepada Tuhan dan menerima janji-janji Tuhan, syarat dan kuncinya yaitu hidup yang berkenan dengan cara jalinlah hubungan yang erat, hubungan yang intim dengan Tuhan, secara terus percaya, berserah, dan bersandar, serta ditutup dalam kerendahan hati. Sebagai orang percaya, kita harus mengalami perkenanan Tuhan dalam hidup. Karena sungguh kasih-Nya itu sungguh besar, sungguh ajaib bagi kita. Dan saya percaya saudara, kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, kita hidup dalam kerendahan hati, kita percaya kepadanya, kita hidup dituntun olehnya, maka kita akan berjalan di dalam kehidupan ini, berjalan di dalam perkenanannya. Kalau Tuhan sudah berkenan, maka pengetahuan akan ditambahkan, hikmat akan ditambahkan, dan lain-lain yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah muncul dalam hati kita, yang terbaik disediakan Tuhan. Dan saya percaya setiap saudara yang mendengarkan ini, hidup saudara ada dalam perkenanan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, dan kami percaya kalau kami bergaul karib dengan Engkau,
kami hidup dituntun oleh Engkau, kami hidup dalam kerendahan hati, mengakui dosa kami, dan hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Kami percaya perkenanan Tuhan atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.